Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar mentasrif dengan panduan dari kitab Amsilatut Tasrif, sebuah kitab yang cukup populer untuk belajar dan mempraktekkan tasrif, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawi. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya atau kitab judul lainnya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA melalui link yang kami sediakan di deskripsi video di bawah. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah memulai pembahasan dan mempraktekkan tasrif istilahi dari fi'il sulasi mujarrad wazan fa'ala yaf'ulu dengan bina sohih. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya dengan bentukan binanya saja yang berbeda, yaitu dengan bina mudhoaf, dan wazannya tetap menggunakan fa'ala yaf'ulu. Bina mudhoaf pada fi'il sulasi mujarrad adalah suatu susunan kata kerja ataupun fi'il yang pada huruf ain dan lam fi'ilnya merupakan huruf yang sama, seperti yang kita lihat, yaitu ain dan lam fi'ilnya adalah huruf yang sama. Karena bina ini sangat identik dengan idgham ataupun meleburkan dua huruf yang sama, maka dalam penulisannya harus disesuaikan dengan kaedah bahasa Arab. Maka huruf kedua tersebut kita leburkan menjadi satu dan menggantikannya dengan harokat tasdid. Kaedah bina mudhoaf pada sigot fi'il madi sesederhananya adalah sebagai berikut. Jika ada dua huruf yang sama, yaitu pada ain fi'il dan lam fi'ilnya, dan keduanya merupakan huruf asli serta berharokat, maka huruf yang pertamanya, yaitu pada ain fi'il, harus disukunkan dan diidghamkan pada huruf yang keduanya, yaitu pada lam fi'ilnya. Contoh proses penulisan bina mudhoaf pada sigot kata kerja fi'il madi dapat kita lihat di layar. Dimulai dari bentukan wazan kata fa'ala yang menjadi rujukan rumusnya. Lalu kita masukkan mauzunnya dengan menggunakan kata kerja madada yang maknanya adalah memanjangkan. Di sini kita perhatikan terlihat bahwa huruf pada ain fi'il dan lam fi'ilnya adalah huruf yang sama, yaitu huruf dal. Lalu pada huruf dal yang pertama pada posisi ain fi'il dileburkan dengan huruf dal yang kedua pada posisi lam fi'il dengan cara mengidghamkannya dengan harokat tasdid, sehingga huruf dal yang nampak hanyalah tinggal satu, namun dengan tambahan tanda baca tasdid di atasnya, dan kita membacanya menjadi madda. Dan kata madda inilah yang merupakan bentukan sigot awal, yaitu fi'il madi dari tasrif istilahi. Lalu pada sigot yang selanjutnya, yaitu fi'il mudhore, perubahan bentuknya dimulai dari fi'il madi dengan dimasuki oleh huruf mudhoro'ah, yaitu huruf ya berharokat fathah di awal kata, dan mengganti semua harokat pada fi'ilnya yang semula berharokat fathah menjadi harokat dhammah semua,
sehingga kita membacanya menjadi yamuddu. Maknanya dia akan ataupun sedang memanjangkan. Lanjut kepada sigot berikutnya yaitu sigot masdar. Lebih tepatnya yaitu masdar taukid. Masdar taukid kita bentuk dari sigot fi'il madi yang di fathahtain huruf terakhirnya dan menambahkan huruf alif setelahnya. Kita membacanya menjadi maddan. Maknanya bisa perpanjangan ataupun penguluran. Lanjut kepada sigot yang berikutnya yaitu sigot isim fa'il. Sigot isim fa'il pembentukannya sama, berasal dari bentukan sigot fi'il madi dengan cara menambahkan huruf alif yang ada setelah huruf fa fi'il yang berharokat fathah dan mendomatain huruf akhirnya. Sehingga kita membacanya yaitu maddun. Maknanya sebagai subjek ataupun pelaku, yaitu pemanjang ataupun pengulur. Berikutnya adalah sigot isim maf'ul. Pembentukannya tetap berasal dari sigot fi'il madi dengan memberikan huruf mim berharokat fathah di awal kata. Lalu mensukunkan fa fi'ilnya, kemudian ain dan lam fi'ilnya kita pisahkan sehingga tidak berharokat tasdid lagi. Lalu ain fi'ilnya kita dommahkan yang disertai dengan huruf wawu sukun setelahnya. Dan di akhir pada lam fi'il yang telah dipisahkan kita dommatain yang jika dibaca menjadi mamdudun. Maknanya sebagai objek, yaitu yang dipanjangkan atau yang diulur. Beralih kepada sigot selanjutnya yaitu sigot fi'il amar. Pembentukannya sangatlah mudah dengan mengambil dari bentukan sigot fi'il madinya, lalu merubah harokat fa fi'ilnya dengan harokat dommah, sehingga kita membacanya yaitu mudda. Maknanya adalah sebuah perintah untuk memanjangkan, yaitu panjangkanlah. Lanjut kepada sigot berikutnya yaitu sigot fi'il nahi, yang tentunya selalu diawali oleh huruf la nahi ataupun la nahiyah. Lalu mengambil bentukan sigot fi'il mudhore yang tadi telah dibentuk dan menggantikan huruf mudhoro'ahnya yang awalnya adalah huruf ya menjadi huruf ta mudhoro'ah. Setelah itu kita mengganti harokat pada huruf terakhirnya yaitu pada lam fi'ilnya dari dommah menjadi fathah. Jadi kita membacanya yaitu la tamudda. Maknanya berupa larangan yang berarti janganlah kamu panjangkan. Pola sigot yang berikutnya yaitu isim zaman dan isim makan. Pola sigot ini dengan mengambil bentukan sigot fi'il madinya, lalu menambahkan huruf mim berharokat fathah di awal kata. Dan terakhir pada huruf lam fi'ilnya mengganti harokat fathah menjadi harokat dommatain. Sehingga kita membacanya yaitu mamaddun. Maknanya bisa waktu untuk memanjangkan ataupun tempat memanjangkan. Sigot yang terakhir yaitu sigot isim alat. Polanya masih sama dengan sigot yang sebelumnya yang berasal dari fi'il madi. Lalu menambahkan huruf mim berharokat kasroh di awal kata. Dan yang terakhir mengganti harokat fathah menjadi harokat dommatain pada huruf lam fi'ilnya. Sehingga kita membacanya yaitu mimaddun. Maknanya adalah alat untuk memanjangkan. Setelah penjelasan bentukan pola dari setiap sigot yang ada dengan bina mudha'af, kita mulai mempraktekkan tasrif dari wazan fa'ala yaf'ulu
dengan mauzunnya yaitu dalla ya dulu. Dalla dia telah menunjukkan, ya dulu dia sedang menunjukkan. Dan seperti yang kita lihat di layar, terdapat tabel praktek tasrifnya dari sigot fi'il madi hingga isim alat. Kita coba praktekkan tasrif istilahi ini. Dalla ya dulu, dalan, dalun, madlulun, dulla, la tadulla, madallun, madallun, midallun. Kita coba sekali lagi. Dalla ya dulu, dalan, dalun, madlulun, dulla, la tadulla, madallun, madallun, midallun. Dalla yang seperti tadi telah dijelaskan maknanya adalah dia telah menunjukkan. Ya dulu dia sedang menunjukkan. Dalan penunjukan. Dalun penunjuk. Madlulun yang ditunjuk, dulla tunjukkanlah, la tadulla jangan tunjukkan, madallun waktu penunjukan ataupun tempat penunjukan, midallun alat untuk menunjukkan. Selain mauzun dalla ya dulu, kita juga bisa menggunakan mauzun yang lainnya yang sama-sama binanya adalah bina mudhoaf, yaitu tabba yatubu. Tabba dia telah celaka, yatubu dia akan ataupun sedang celaka. Kita praktekkan. Tabba yatubu tabban tabun matbubun tubba la tatubba matabun matabun mitabun. Kita coba sekali lagi. Tabba yatubbu tabban tabun matbubun tubba la tatubba matabun matabun mitabun. Arti dari tabba adalah dia telah celaka. Yatubu dia sedang ataupun akan celaka. Taban kecelakaan. Tabun yang membuat celaka. Matbubun yang dicelakakan. Tubba celakalah. La tatubba janganlah celaka. Matabun tempat celaka ataupun waktu celaka. Mitabun alat mencelakai. Kita coba praktekkan sekali lagi dengan menggunakan mauzun yang lainnya yaitu dako yaduku. Dako dia telah mengetuk, yaduku dia sedang ataupun akan mengetuk. Kita mulai. Dako yaduku dakon dakun madkukun dukko la tadukko madakun madakun midakun. Kita coba sekali lagi. Dakko ya dukku dakkon dakun madkukun dukko la tadukko madakun madakun midakun. Dakko dia telah mengetuk. Ya dukku dia sedang ataupun akan mengetuk. Dakon pengetukan. Dakun yang mengetuk ataupun pengetuk. Madkukun yang diketuk, dukko ketuklah, la tadukko janganlah kau ketuk, madakun tempat ataupun waktu mengetuk, midakun alat untuk mengetuk. Setelah tadi kita telah mempraktekkan tasrif beberapa dari wazan fa'ala yaf'ulu dengan bina mudhoaf, maka masih banyak lagi mauzun yang teman-teman dapat pakai untuk latihan di rumah dan melancarkan serta membiasakan proses tasrif ini. Kata-kata itu diantaranya adalah zonna yazunnu zonnan, maknanya mengira ataupun menyangka. Yang kedua, jarro yajurru jarron, maknanya bisa menarik ataupun menyeret. Yang ketiga,
Marro yamurru marron. Maknanya bisa melewati ataupun melintas. Yang keempat, adda ya'uddu addan. Maknanya yaitu menghitung. Yang kelima, sabba yasubbu sabban. Maknanya adalah menghina. Yang keenam, rodda yaruddu roddan. Maknanya adalah menjawab. Yang ketujuh, sobba yasubbu sobban. Maknanya adalah mencurahkan. Yang kedelapan, sadda yasuddu saddan. Maknanya adalah menutup. Yang kesembilan, syamma yashummu syamman. Maknanya bisa mencium ataupun membaui. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, khotta yakhuttu khotton. Maknanya bisa menggaris ataupun menulis. Bismillah, dengan sering melazimkan latihan tasrif istilahi ini, teman-teman insya Allah akan mendapatkan banyak faedah untuk lebih cepat menguasai bahasa Arab dengan mufrodatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.